sukacita yang begitu besar melihat kegerakan Injil di tempat ini. Saya percaya anugerah Tuhan juga akan menopang setiap kami, setiap kita yang ada tempat ini. Dan hari ini kita akan berbicara tentang penyembahan berhala. Nah, memang hari ini bukan tipe khotbah yang eksposisi, tapi kita akan belajar suatu kebenaran dan kita akan belajar topik penting. Karena kebanyakan orang Kristen berpikir, aku sudah nggak nyembah patung, aku nggak pergi ke Gunung Kawi cari pesugihan, ya. Ada yang relate ya. Ada yang aku nggak datang ke suatu tempat ibadah untuk nyembah-nyembah dan untuk diberkati. Aku nggak melakukan itu. Kenapa kok topiknya penyembahan berhala? Saudara yang terkasih, ini bukan suatu topik yang kuno, bukan suatu topik yang ketinggalan zaman, tapi melalui kebenaran hari ini akan mendasari kita di dalam beberapa minggu-minggu ke depan untuk kita mengerti secara rinci, secara detail tentang apa itu penyembahan berhala. Amin. Kita akan membaca ayat bacaan kita dari Keluaran ya saudara ya. Ya berarti Anda nggak ngantuk ya saudara ya. Keluaran 20 ayat 2 sampai 4. Saya rindu kita membacanya bergantian. Saya 2, kemudian Anda 3, dan saya yang keempat. Saya akan mulainya dari Keluaran yang kedua. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Saudara yang terkasih, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Amin. Demikian firman Tuhan yang akan menjadi landasan kita sepanjang minggu ini. Saudara, ini konteksnya. Pada waktu itu Tuhan memberikan sebuah perintah kepada bangsa Israel. Karena kita tahu pola yang terus dilakukan oleh bangsa Israel itu apa, saudara? Melakukan penyembahan berhala. Melakukan ritual-ritual, padahal Tuhan sudah mengatakan, jangan membuat patung, jangan membuat ini dan itu. Tetapi kita tahu bahwa bangsa Israel terus melakukan dosa seperti itu. Ini bukan artinya Tuhan itu menjadi kalah dengan berhala-berhala atau patung-patung itu. Tetapi sebenarnya ini adalah bentuk cinta Tuhan kepada bangsa Israel. Kalau kamu menyembah itu semua selain aku, kamu tidak akan menemukan apa-apa. Ini bukan serta-merta semena-mena Tuhan marah akan menghukum. Tetapi ini berbicara tentang sebuah covenant, sebuah ikatan di mana kamu itu adalah umatku. Maka sudah semestinya kamu tidak melakukan ini semua. Karena itu semua akan mengecewakanmu. Dan kalau kita lihat di dalam Ulangan, saudara, ini kayak ada sebuah pernyataan yang sangat mengerikan. Ada hukuman mati untuk penyembah berhala. Saya bacakan bagi Anda. Apabila di tengah-tengahmu di satu tempat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, terdapat seorang laki-laki atau perempuan yang melakukan yang jahat di mata Tuhan Allahmu dengan melangkai perjanjiannya. Ayat yang ketiga, dan yang pergi beribadah kepada Allah lain, sujud menyembah kepadanya, atau matahari, atau bulan, atau segenap tentara langit, hal yang telah kularang itu. Yang keempat, apabila hal itu diberitahukan dan terdengar kepadamu, maka engkau harus memeriksanya baik-baik. Jikalau ternyata benar dan sudah pasti bahwa kekejian itu dilakukan di antara orang Israel. Saya merindu Bapak Ibu baca ayat yang kelima. Belum ya. Dan perempuan. Kemudian wow, kita lihat sebuah konsekuensi yang sangat mengerikan ya. Bagi orang yang kedapatan melakukan penyembahan berhala, konsekuensinya dilempari batu sampai mati. Nah ini Tuhan gimana sih? Kok nggak ada kasih-kasihnya? Kok melakukan sebuah hukuman yang sangat mengerikan? Kalau kita melihat memang di dalam perjanjian lama,
konsekuensi orang yang melakukan penyembahan berhala memang dihukum demikian, saudara. Artinya ini bukan Tuhan jahat, tetapi ada konsekuensi yang begitu sangat amat serius bagi orang yang melakukan penyembahan berhala. Tapi hari ini kita akan melihat bagaimana kita bisa untuk mengenali, menyingkapkan dan menyingkirkan berhala di dalam terang Injil. Saya juga tidak mau bahwa ini khotbah, wah kalau gitu kita jangan sampai melakukan penyembahan berhala. Betul itu saudara, memang jangan sampai kita melakukan penyembahan berhala. Tetapi faktanya seringkali kita jatuh bangun. Seringkali faktanya kita itu pasti hari ini kita punya Allah-Allah lain selain Tuhan. Berhala yang kita miliki bukanlah patung lagi, bukanlah suatu gedung, tetapi apa yang menarik hati kita pada hari ini. Hari ini kita akan belajar melalui terang Injil. Yang pertama kita akan mengenali, menyingkapkan dan menyingkirkan. Sama-sama katakan, mengenali, menyingkapkan dan menyingkirkan. Nah, kita akan belajar bagaimana kita bisa mengenali berhala yang ada di dalam hati kita, saudara. Jadi, kalau kita melihat di dalam perjanjian baru pun ternyata waktu Rasul Paulus menulis surat-suratnya di Korintus, dimanapun, dia melihat bahwa Paulus itu melihat bahwa orang-orang ini masih menyembah berhala. Di Athena, kemudian ada patung-patung mesbah, ada Ares, ada Afrodit, ada Artemis, berbagai macam. Tapi sebenarnya bukan tentang patungnya, sekali lagi, tetapi itu ngomongin tentang hati. Sama-sama katakan hati. Makanya di dalam Kolose 3 ayat 5 dikatakan demikian. Bapak Ibu yang terkasih, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu matikanlah dalam dirimu, yaitu apa? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga yang sama apa dengan apa? Jelas sekali bahwa yang dimaksudkan Paulus itu bukan hanya tentang patung, tentang apa yang dibuat di atas langit, di bawah bumi, di air, tetapi berhala-berhala yang ada di dalam kehidupan kita, yaitu apa? Jelas sekali, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakaan. Yang sama dengan penyembahan berhala. Ada ungkapan yang menarik dari Ken Sandi. Beliau mengatakan demikian. Berhala bukanlah patung kayu atau besi. Berhala adalah segala sesuatu yang kita cintai dan kejar, yang menggantikan Tuhan. Menurut Alkitab, berhala adalah sesuatu selain Tuhan yang mengarahkan apa ini? Hati kita. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 5-7 jelas sekali di sini. Berhala itu apa? Yang memotivasi kita, menguasai atau memerintah kita, atau yang kita layani. Di sini kita mulai menemukan suatu titik terang ya, Bapak Ibu yang terkasih ya. Apa yang kita cintai hari-hari ini? Apa yang menjadi prioritas utama di dalam kehidupan kita? Apa yang menjadi pusat di dalam kehidupan kita? Saya jabarkan banyak hal karena ini memang saya mengawali, jadi sudah di briefing oleh Pastor Gajus ya. Saya memaparkan beberapa hal supaya Anda bisa jelas. Di foto slide-nya nggak usah orangnya, jangan di tag ya, nanti memoles berhala saya juga, saudara ya. Jadi Anda boleh melihat ini dan boleh merenungkan. Berhala itu apa sih, saudara? Segala sesuatu yang menarik hati, imajinasi kita lebih daripada Allah. Apa yang kita inginkan dengan memanfaatkan Allah untuk memenuhi suatu tujuan yang bisa memberikan kita kesenangan, memberikan hidup ini lebih memiliki makna, penuh dengan identitas di luar Allah, atau yang bahkan yang baik, yang kita jadikan suatu sandaran dalam hidup, atau apa yang harus kita punyai agar kita merasa aman, berarti dan bernilai. Orang di masa kini, saudara, termasuk saya tidak berusaha menghakimi siapapun,
Bukankah hari-hari ini banyak orang itu merindukan kehidupan yang baik-baik saja? Saya kira ini adalah sesuatu yang lumrah, yang normal. Tetapi banyak akhirnya orang mengalami depresi, mengalami stres, karena mulai membandingkan dirinya dengan orang lain. Tuhan, kok enak ya orang itu, mobilnya kok enak ya, kok rasanya rumahnya di sana lebih enak ya, kok fasilitasnya baik ya, apalah daya aku, hanyalah butiran debu gitu. Kok enak ya hidupnya dia ya, kok enak dia banyak fansnya, kok enak sekolahnya bagus, kok enak tempat kerjanya, kok enak jabatannya. Saudara yang terkasih, sebenarnya kalau kita sedang membandingkan hidup kita dengan orang lain, artinya itu ada suatu berhala di dalam hidup kita. Kita tidak puas tentang apa yang kita miliki. Kita tidak benar-benar menaruh Kristus sebagai sumber kepuasan kita, saudara. Kita bisa bilang, Christ is enough for me, ada lagunya. Christ is enough for me. Tapi faktanya, waktu kita menghadapi realita, kita melihat orang lain lebih baik. Kita melihat orang lain hidupnya enak. Kalau kita merasa sedih, artinya Yesus tidak cukup bagi kita. Artinya kita punya berhala-berhala yang belum kita singkapkan atau kita belum mengenali. Oleh karena itu kita akan sedikit demi sedikit mempelajari bagaimana kita bisa mengerti kecenderungan hati kita. Dan kalau saya sudah mulai paparkan berhala-berhala itu, jangan sampai itu dibikin atau dibuat alat untuk menghakimi orang lain ya saudara, amin ya. Yang setuju sama-sama katakan yes. Saya mengenali ya, beberapa kali saya membawakan materi ini baik di gereja, di kelas-kelas doktrin, dimanapun. Seringkali apa yang terjadi setelah pulang? Wah, kamu sedih ya? Pasti berhalamu adalah... Wah, ini saya tidak mau sampai kita seperti itu ya. Bilang kepada diri kita masing-masing, firman Tuhan untuk saya. Amin. Firman Tuhan untuk saya, bukan senggol-senggolan sama istrinya ya, sama temennya. Wah, ini cocok, pasti dia itu gampang marah. Pasti berhalanya adalah bla bla bla. Pasti berhalanya adalah titik-titik. Nah, ini sesuatu kekeliruan. Saya mohon kita sama-sama belajar bahwa firman Tuhan pada hari ini adalah untuk setiap kita. Dan kita perlu mengidentifikasi supaya kita bisa secara presisi bagaimana Injil menyembuhkan kita. Bagaimana Injil memulihkan kita, saudara. Ungkapan yang menarik juga dari Timothy Keller, beliau mengatakan demikian. Penyembahan berhala adalah segala sesuatu yang Anda lihat di dalam hati Anda. Dan Anda berkata, jika saya memiliki itu, seperti yang saya tadi katakan, maka hidup saya menjadi bernilai, lebih bermakna. Namun, jika saya kehilangan itu, saya tidak bisa hidup. Saya bertemu dengan banyak orang, waktu hidupnya dalam tanda kutip masih banyak memiliki aset, hidupnya benar-benar stabil. Wah, Tuhan baik. Wah, pakai kata-kata Tuhan pula ya. Tapi waktu semuanya hilang, saya bukan siapa-siapa. Bahkan ada orang yang sampai mengakhiri hidupnya. Karena sekali lagi, kalau saya kembali ke poin yang tadi, saudara. Ini saudara, yang baik yang Anda jadikan sandaran dalam hidup, bahkan hal yang terlihat baik. Apa yang mungkin terlihat baik dalam hidup Anda sekarang? Kerja baik nggak, Bapak Ibu yang terkasih? Baik. Sekolah baik? Baik. Cari nafkah? Baik. Menjadi kepala rumah tangga atau ibu rumah tangga, baik nggak? Baik. Tetapi jika itu dijadikan identitas, jika itu menjadi suatu standar, kalau aku nggak baik lagi, maka hidupku hancur. Artinya hal yang begitu baik pun itu adalah penyembahan berhala. Bahkan saya harus jujur di hadapan Anda. Ketika saya membagikan firman, kalau supaya orang itu suka atau Anda suka dengan saya,
Maka saat ini pun saya sedang melakukan penyembahan berhala di atas mimbar. Dan saya juga berdosa di hadapan Tuhan. Ini suatu yang di antara kita nggak ada kita yang kebal akan hal itu. Makanya kita tuh perlu untuk diingatkan, hati kita perlu tata ulang. Kita harus mempertanyakan pada diri kita, apakah Yesus cukup? Apakah Yesus itu adalah sumber sukacita di dalam hidupku? Apakah aku sukacita kalau uangku banyak? Apakah saya bisa happy kalau anak-anak bisa sekolah luar negeri dengan IPK 3,9 atau 4? Wih. Kalau nggak dapat itu artinya aku nggak berguna. Kalau bahasanya anak-anak youth sekarang, aku hanyalah cocolan nyam-nyam ya. Ada lagi cocolan nyam-nyam ya. Jadi maaf yang di sini saya yang khotbah adalah youth pastor. Jadi kontekstual kadang masih kayak berbicara sama anak-anak ya saudara. Atau gini, aku itu ayah yang gagal. Aku adalah hamba Tuhan yang gagal. Saya pun saudara, ketika saya menaruh identitas pada pelayanan saya, ketika saya gagal menasihati orang, orang itu tetap memilih jalan yang salah. Ketika saya merasa saya gagal, saya sebenarnya sedang menaruh identitas pada kependetaan saya. Dan disitulah hati saya kembali hancur. Dan saya ngomong sama Tuhan, Tuhan tolong mampukan aku, supaya aku tidak menaruh pencapaianku kepada keberhasilan pelayanan, kepada banyaknya orang yang saya bimbing. Tetapi aku menaruh identitasku hanya di dalam Kristus. Apapun yang Anda miliki hari ini, hal yang baik itu pun bisa menjadi penyembahan berhala. Kita perlu sedikit pause, merenungkan apa yang baik, yang menjadi sumber sukacita kita hari ini. Apa yang menjadi sumber kenikmatan kita pada hari ini. Dan kalau kita lihat memang, saudara, penyembahan berhala itu sesuatu yang sangat menarik hati. Sesuatu yang sangat indah. Tetapi itu hanyalah kepalsuan. Itu hanyalah keindahan yang semu. Itu adalah tipu muslihat. Kalau kita melihat mundur di dalam Kejadian 3 ayat 16 dikatakan seperti ini saudara. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap, lagi pula pohon itu menarik hati. Ini adalah tipuan saudara. Tuhan mengatakan bahwa kamu jangan makan itu, kamu jangan mengambil itu. Kalau kamu mengambil itu, maka kamu akan mati. Tetapi kebenaran itu diputar balikkan oleh si jahat. Itu indah. Tuhan gak mau disaingi. Ini kepalsuan. Bahkan ketika kita menikmati apa yang kelihatannya sedap, yang menarik hati itu, disitulah kita pada akhirnya mati. Penyembahan berhala adalah kegagalan kita mempercayai Tuhan seutuhnya. Kita lebih suka percaya kepada kepalsuan-kepalsuan yang terlihat indah dan menarik itu. Kita lebih suka atas rasa kesenangan yang palsu itu. Bahkan kalau kita melihat keinginan-keinginan itu ya di dalam surat Yakobus dikatakan demikian Bapak Ibu. Yakobus 1 ayat 13 sampai 15 kita baca sama-sama Bapak Ibu yang terkasih. 1, 2, 3. Apabila janganlah ia berkata, wow, sebab Allah dan ia sendiri, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh apa? Keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila apa ini saudara? Keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi berhala itu sesuatu yang kita inginkan, dan itu yang membawa kita kepada keterpurukan hidup di dalam dosa. Keinginan-keinginan di luar Kristus, di luar Allah, itulah yang membuat kita akhirnya jatuh di dalam segala macam dosa dan
kecemaran. Makanya kalau kata-kata keinginan di sini, ini sedikit Yunani ya saudara ya, itu menggunakan kata-kata epitumia. Sekali lagi sama katakan epitumia. Ini apa? Keinginan atau cinta yang berlebihan. Bahkan hal yang baik, sekali lagi, saya menekankan seperti itu karena seringkali godaan si jahat itu bukan hal yang buruk. Bukan hal yang kelihatannya jelas-jelas keliru, tetapi hal-hal yang kelihatannya antara abu-abu, antara yang baik dan yang buruk, di mana kita mulai bimbang, di mana kita mulai mencintai hal itu berlebihan. Itulah sebenarnya jeratan dari dosa, dari penyembahan berhala. Saya menjumpai, saudara, orang itu begitu sangat amat cintanya sama anak, sampai sangat khawatir, sampai sangat protektif, sampai akhirnya mengorbankan banyak hal. Dulunya rajin pelayanan, dulunya rajin beribadah, sekarang saya tidak mau ke gereja, takut anak saya sakit. Saya tidak mau ikutan karena nanti ini musim sakit, jadi lebih baik saya di rumah. Ini adalah contoh mendewakan atau memberhalakan anak. Saya harus fokus kepada keluarga supaya saya bisa membenahi keluarga. Loh, itu baik saudara, itu tidak keliru. Tetapi pada akhirnya karena saking mencintai keluarganya, saking mencintai anaknya, banyak hal-hal, aspek-aspek lain itu dikorbankan. Banyak juga orang yang sangat mencintai pelayanan, ke gereja, wah khotbahnya bagus, pergi kemana-mana, bermisi, melakukan ini, melakukan itu, tetapi tidak pernah memperhatikan keluarganya. Dia menganggap bahwa pelayanan nomor satu. Ini keliru saudara ya. Mulai hari ini saya berdoa bahwa kita punya perspektif yang betul. Bukan masalah keluarga yang utama, bukan masalah pelayanan yang utama, bukan masalah pekerjaan yang utama, bukan gereja yang utama, tetapi apakah kita menaruh Kristus menjadi pusat, menjadi poros di dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat bahwa Kristus yang menjadi pusat dalam kehidupan kita, kita tidak bingung prioritas mana yang lebih penting atau nggak penting. Karena kita tahu, saya tahu bahwa di dalam melakukan segala apapun, Kristus sedang ada menjadi pusat dan Injil menjadi poros. Artinya aku melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, bukan untuk diriku sendiri. Nah, keinginan-keinginan ini saudara yang membawa kita semakin menjauh dari Tuhan. Semakin kita mencintai berhala daripada mencintai Tuhan. Kita harus belajar untuk kita mengenali apa yang menjadi kecenderungan kita, apa yang kita cintai melebihi Tuhan, saudara. Kita harus merenungkan, dan ini bukan suatu perjalanan, oke, saya sudah mendengarkan khotbah, hari ini aku sudah mengenali, hari ini aku belajar menyingkapkan dan menyingkirkan. Tapi ini perjalanan kita sepanjang hidup kita. Jadi pertobatan itu bukan suatu momen yang terjadi satu kali, tetapi sepanjang kehidupan kita sebagai orang percaya, hidup kita perlu dengan pertobatan. Bahkan saya kalau ngeklaim, wah saya berhalanya ini, belum tentu nanti hari lain berhala kita bisa berubah. Jadi kita jangan buru-buru juga melalui peristiwa ini, peristiwa itu dan lain sebagainya. Tuhan akan menyingkapkan kita, Tuhan akan membawa kita kepada proses pengudusan itu, saudara. Makanya saudara, di poin yang selanjutnya, kita belajar untuk menyingkapkan, saudara. Nah, saudara, kita perlu mengidentifikasi di dalam kehidupan kita, berhala apa yang ada dalam hidup kita. Nah, banyak orang itu salah mengidentifikasi, salah menganalisa, karena selalu memberikan sebuah standar bahwa orang itu sudah baik itu berdasarkan perilakunya. Padahal kekristenan itu melebihi perilaku. Bukan anti perilaku, tetapi lebih dari soal perilaku, yaitu ngomongin soal hati, lagi-lagi hati. Dan bisa dikatakan ini adalah dosa motivasi. Nah, orang kalau bingung
tentang dosa perilaku. Artinya jatuhnya kepada modifikasi perilaku. Bukan saya anti dengan perbuatan baik. Perbuatan baik itu penting. Perbuatan baik itu memang harus kita lakukan, tetapi bukan syarat, tetapi buah dari keselamatan. Itulah yang mestinya kita ingat. Nah, seringkali orang itu terjebak seperti ini loh, saudara. Kalau saya boleh membagikan di sini ya, ini berhala luar dan berhala dalam. Orang tuh bingung tentang berhala luarnya. Wah, cinta uang gitu. Wah, cinta karir, haus prestasi, haus validasi. Keluarganya, pasangannya, pelayanan, penampilan. Kita harus tahu bahwa ini hanya permukaan. Kalau kita bingung permukaan, kita hanya bisa pura-pura jadi baik, tapi tanpa ada perubahan di dalam hati kita. Kita bisa kelihatannya melakukan, wah aku bagi-bagi untuk orang miskin. Tetapi ternyata dia pingin dilihat baik, dilihat murah hati. Ini kekeliruan. Padahal kalau kita menelisik hati kita di paling dalam, ini sesuatu yang gak kelihatan. Aku mau berbuat baik supaya aku bisa ngontrol orang. Aku bisa punya muscle. Orang kalau ngomong sama aku nurut karena aku berbuat baik sama orang itu. Ini berbahaya, saudara. Atau ngontrol. Bingung dengan apapun supaya apa? Segala sesuatu bisa stabil, bisa kondusif. Akhirnya apa? Dia stres. Atau penerimaan. Orang yang sangat haus penerimaan, dia jadi people pleaser. Yes man doang gitu ya. Ada sesuatu yang salah akhirnya, ya udahlah nggak apa-apa, oke lah. Akhirnya jadi orang tidak bisa berbicara yang sesuai dengan kebenaran. Penerimaan, sangat takut dinilai orang lain gitu ya. Sebenarnya orang yang sangat takut dinilai orang lain itu orang minder, itu orang sombong loh saudara, sama. Orang sombong itu bukan orang yang pamer, wah aku punya aset banyak, hartaku banyak, aku pendidikanku banyak. Tapi orang yang minder itu juga adalah orang yang sombong. Karena apa? Dia tidak mau dinilai buruk oleh orang lain. Dia tidak mau dikoreksi orang lain. Itu sombong. Dan itu akarnya adalah berhala yang ada di dalam hati kita. Atau comfort. Ini banyak orang mengalami berhala comfort ini. Karena apa? Aku enggak mau repot-repot lah. Aku suka situasi yang kondusif, aman. Kalau bisa hidup itu tenang-tenang aja. Jangan sampai ada gejolak. Begitu ada gejolak, apa yang terjadi? Khawatir, anxiety. Bahasanya Gen Z itu OVT, itu overthinking, itu insomnia. Pada akhirnya nggak bisa tidur. Hidupnya terus sedih. Hidupnya terus galau. Cari validasi supaya jadi asri gitu ya. Cari penerimaan supaya dia menjadi orang yang berharga. Hidupnya butuh sesuatu yang nyaman. Kalau mau jujur saudara, saya walaupun berbicara depan Anda, saya pun terus berjuang. Saya berjuang di dalam kontrol. Saya nggak suka kalau ada sesuatu di luar dengan apa ya, yang sudah saya plankan dan perkiraan saya. Saya bisa marah, saya bisa stres, saya bisa merasa nggak berguna. Ternyata setelah saya terus telusuri, yang dominan itu bukan cuma kontrol, tetapi apa? Comfort. Saya bisa bilang kayak gini menjelaskan kepada Anda, itu bukan menuduh, tetapi ini hasil perenungan saya waktu saya menyiapkan ini. Walaupun materi ini sering saya bagikan, tetapi materi ini terus berbicara kepada saya. Dave, kamu masih terus berjuang. Aku masih terus berjuang. Saya tidak suka dengan sesuatu yang bergejolak. Saya suka dengan sesuatu yang kondusif. Jadi saya pakai kontrol, memastikan ini dan itu berjalan dengan baik, maka saya bisa nyaman. Ini bukan suatu perjalanan 1 bulan, 2 bulan, tetapi saya terus menelusuri hati saya. Saya tidak lebih unggul, saya tidak lebih baik daripada Anda.
dalam pengenalan Injil, mungkin kita itu berada dalam suatu pengertian yang berbeda. Tetapi di dalam menghidupinya, perhatikan Bapak Ibu, kita sama-sama pemula. Di dalam menghidupinya, kita sama-sama pemula dan terus belajar untuk Tuhan terus menolong dan menopang kehidupan kita, saudara. Jadi kalau banyak orang, saya berikan gambaran di sini, bingung dengan dosa perilaku, ini cuma permukaan. Ayo, kalau kamu galau, bersyukur. Akhirnya yang kita berikan adalah nasihat-nasihat praktis. Bersyukur ya, hidupmu itu lebih baik daripada orang lain. Nah, ini cara bersyukur yang keliru, saudara. Ini dengan kata lain, bersyukur dengan cara melihat orang lain menderita. Artinya kamu bersuka cita di atas penderitaan orang lain. Bersyukur yang baik itu bukan bersyukur cuma dengan keadaanmu yang lebih baik. Bersyukur kita hari ini bisa percaya Yesus. Itu adalah anugerah, itu adalah mujizat terbesar. Mujizat terbesar bukan cuma miskin jadi kaya, sakit disembuhkan. Tapi kok bisa? Tuhan bisa memilih sehingga saya bisa percaya kepada Yesus. Itu adalah ungkapan syukur yang ultimate. Kalau kita cuma bersyukur melihat keadaanku lebih baik daripada keadaan orang lain, maka kalau kita lihat orang lain lebih baik daripada kita, apa nggak nangis lagi, saudara? Apa nggak susah lagi? Oh, kok enak Tuhan ya, kok bisa gitu ya, saudara? Kok kayak gitu? Kita bisa menyalahkan Tuhan, bahkan mempertanyakan Tuhan. Banyak orang akhirnya apatis atau skeptis ya, kepada kekristenan karena apa? Mendengarkan pengajaran yang keliru. Mengajarkan bahwa kamu harus bersyukur kamu baik, bukan, saudara. Nggak salah, nggak berdosa bersyukur dengan keadaan kita. Tetapi mulai hari ini, kita perlu bersyukur Tuhan itu baik di dalam setiap situasi dan kondisi. Bahkan bersyukur kita punya Tuhan yang menyelamatkan kita, yang menggantikan kita. Mestinya kita yang dihukum, mestinya kita yang menanggung salib itu. Tetapi Yesus Kristus menggantikan bagi kita. Itulah ungkapan syukur yang paling ultimate di dalam kehidupan kita. Kalau kita hanya bingung dengan dosa perilaku, pada akhirnya kalau kamu mulai iri sama orang lain, uninstall aja Instagrammu. Kalau kamu merasa gampang marah, cobalah bersabar. Kalau kamu merasa rendah diri, katakan pada dirimu, kamu kuat, kamu bisa. Kamu bisa. Itu bukan kekristenan, saudara. Itu hanyalah motivasi-motivasi yang di luar ajaran kekristenan. Justru kekristenan mengajarkan kamu lemah, kamu nggak berdaya, tapi kamu punya Tuhan yang menyertai kamu. Kamu punya Tuhan yang nggak pernah ninggalin kamu. Itulah kekristenan. Seringkali banyak dicampur adukan antara kekristenan itu dengan terapeutik, dengan sesuatu yang sifatnya panteisme itu loh ya, saudara ya. Bahaya, itu ajaran New Age. Kita harus menghindari yang demikian. Kalau kamu positif, maka segala yang positif di alam semesta ini akan menarik dan masuk ke dalam dirimu. Itu bahaya. Itu bahaya. Karena apa? Ini adalah cuma modifikasi perilaku. Dan kalau orang itu sedih, pada akhirnya pura-pura bahagia, pura-pura kuat. Bertahan hidup dengan pura-pura, padahal kita hidup dengan paru-paru, saudara ya. Jadi itu keliru. Makanya banyak bahkan kebawa di dalam kehidupan spiritual kita. Untung tadi WL-nya nggak ngomong ada sukacita, enggak ya, tapi ada kesukaran gitu ya. Jarang kan di gereja ada yang mengatakan ada kesukaran, ada duka cita gitu ya. Kayak seolah-olah kita ke gereja dipaksa dalam kondisi baik-baik aja. Bahkan kita ke gereja dalam kondisi yang nggak baik pun nggak apa-apa, it's okay. Itu yang perlu kita renungkan, saudara. Jadi kita jangan bingung dengan dosa perilaku ini. Akhirnya apa solusinya? Modifikasi perilaku. Pura-pura dermawan, pura-pura akhirnya hidup dalam sebuah pura-pura. Kita harus mengetahui akar dosa motivasi kita, saudara. Power, approval,
comfort atau kontrol. Ini memang bukan perjalanan 1-2 bulan, tetapi kita perlu untuk merenungkan ini, saudara. Orang yang punya berhala power, dia haus akan makna, berharap bila aku punya kekuasaan dan pengaruh, maka hidupku akan bahagia. Orang yang punya berhala penerimaan, hidupnya akan merasa punya makna dan berharga kalau semua orang menyukainya. Kalau orang punya berhala kenyamanan, aku merasa stabil dan berharga apabila hidupku baik-baik saja. Orang yang punya berhala kontrol berharap bahwa kalau aku menguasai segala sesuatu, maka hidupku akan baik-baik saja. Ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin membantu kita untuk mengidentifikasi berhala dalam hati kita, ya. Ini Anda boleh foto atau minta filenya oleh Pastor Gayus, ya saudara, ya. Ini kita sedikit reflektif di sini. Apa yang jadi mimpi terburukku, apa yang kita khawatirkan. Ini saya nggak bacain semua, saudara. Ini paling nggak menolong kita. Ini menolong saya tulisan ini. Kalau Anda punya komunitas sel, atau waktu Anda pulang bisa berdiskusi dengan keluarga atau pasangan Anda, apa yang seringkali mengganggu? Kalau Anda bingung dengan pertanyaan ini semua, saudara, saya berikan 1 atau 2 cara untuk mengidentifikasi apa yang membuat saya bersedih, apa yang membuat saya bahagia. Jangan dikira bahagia itu hanya sekedar emosi yang positif. Di dalam kebahagiaan kita pun perlu untuk menelusuri hati kita. Kalau saya turun mimbar, wah terima kasih Pastor Dave, khotbahnya sangat memberkati. Kalau saya bahagia, saya pun perlu menelusuri hatiku. Apakah aku bahagia karena orang itu suka, atau bahagia orang itu mengalami perjumpaan dengan Kristus? Itu perlu kita telusuri. Ini bukan perjalanan yang sudah selesai. Tapi puji Tuhan, di dalam perjalanan iman kita nggak pernah dibiarkan sendiri. Roh Kudus memberikan kekuatan. Roh Kudus memberikan penyertaan. Dia menopang kita. Kekristenan sekali lagi bukan cuma, oke, sampai jumpa di surga. Good luck, berbuatlah baik, hancurkan berhalamu. Tapi kekristenan, aku berdoa kepada Bapa, mengutus pribadi Roh Kudus yang menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Di dalam Yohanes, janganlah gelisah hatimu, janganlah takut. Ini menjadi sebuah kelegaan bagi kita. Kita tidak hanya diajar untuk mengenali, menyingkapkan dan menyingkirkan, tetapi kita diberikan kekuatan, saudara. Kalau kita hari ini mencari kekuasaan, penerimaan, kenyamanan, biasanya ada ketakutan-ketakutan yang muncul. Takut dipermalukan, takut ditolak, takut diabaikan, takut dengan ketidakpastian. Ini adalah indikasi-indikasi, saudara. Dan orang-orang sekitar juga akan merasa terpengaruh dengan berhala kita. Kalau kita punya berhala kekuasaan, orang sekitar kita akan merasa dimanfaatkan. Kalau kita punya berhala penerimaan, kayak akhirnya orang ini dipaksa dan terperangkap kepada diri kita sendiri. Orang yang punya merasa kenyamanan akan merasa diabaikan. Yang kontrol akan dihakimi orang-orang sekitar kita. Dan ini ada masalah emosi-emosi yang muncul. Kemarahan, ketakutan, frustasi, khawatir, gelisah, dan perasaan yang ketakutan yang berlebihan, saudara. Ini ada indikator-indikator, saudara. Dan poin yang ketiga, yang terakhir, adalah menyingkirkan. Di sini, saudara, kita menemukan berita baik. Di dalam Yehezkiel 36, ayat 26 sampai 27. Kita baca sama-sama ya, Bapak Ibu yang terkasih ya. 1, 2, 3. Aku akan memberimu hati yang baru, dan roh yang baru akan aku taruh di dalammu, dan aku akan membuang hati yang batu itu ya dari tubuhmu, dan memberimu hati yang baru. Ini terjemahan yang lain. Aku akan menaruh
rohku ke dalammu dan membuatmu berjalan dalam ketetapan-ketetapanmu. Dan kamu akan berhati-hati untuk mematuhi peraturan-peraturan dan perintah-perintahku. Ini luar biasa, saudara. Dan kita lihat, hati yang baru itu sudah diberikan kepada kita. Kita lihat percakapan Tuhan Yesus dan Nikodemus. Kamu harus lahir kembali. Nikodemus tua, nggak tahu gimana caranya lahir kembali. Rohmu yang lama mati. Kamu harus dilahirkan baru. Ini ngomongin tentang Roh Kudus yang dijanjikan itu. Dan Roh Kudus yang dijanjikan itu sudah tinggal dalam diri kita, saudara. Saya percaya kalau Roh Kudus sudah tinggal dalam diri kita akan dimampukan, kita akan ditolong. Pengorbanan Kristus itu bukan hanya memberikan jaminan keselamatan untuk masa depan, tetapi melalui karya salib Kristus itu memberikan kekuatan bagi kita. Anugerahnya membuat kita percaya. Anugerahnya membuat kita bertahan. Anugerahnya menolong kita sampai akhir hayat kita, saudara. Amin. Biarlah hari ini hati kita kembali diingatkan, kita dikuatkan. Jangan malu untuk mengakui kerentahan kita. Mintalah Roh Kudus untuk menolong kita. Kenali apa yang menjadi berhala Anda saat ini. Akui dan ratapi kecenderungan dosa kita. Dan yang keempat, renungkan Injil. Apa yang firman Tuhan katakan untuk memulihkan hati kita. Dan yang kelima, khotbahkan Injil. Jadi bukan hanya kata-kata mutiara. Khotbahkan Injil di dalam kehidupanmu. Kita seringkali lupa. Luther mengatakan kita seringkali lupa. Oleh karena itu kita perlu saat teduh membaca firman. Bukan supaya Tuhan berkenan, sekali lagi. Bukan supaya tingkap-tingkap langit dibukakan. Tetapi supaya kita ingat bahwa kita punya Allah yang baik. Punya Allah yang menyertai. Khotbahkan Injil dalam hidupmu. Dan hidup dalam pengharapan di dalam Kristus. Amin. Tundukkan kepala kita, saudara. Mengucap syukur Tuhan buat anugerah-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang menjadi sumber kepuasan kami. Engkau yang menjadi sumber sukacita kami, Tuhan. Hari ini kami dibukakan. Hari ini kami dipaparkan dengan berhala-berhala yang ada dalam hati kita. Tapi biarlah ini bukan hanya pengetahuan bagi kami, Tuhan. Tetapi kami mengambil waktu untuk bersaat teduh, untuk merenungkan. Bahkan merenungkan setiap dosa yang kami lakukan. Tetapi ada kabar baik bahwa dosa yang kami lakukan itu tidak sebanding dengan anugerah yang Engkau berikan, Tuhan. Anugerah-Mu lebih besar daripada dosa-dosa kami. Biarlah kami terus menaruh iman kami, pengharapan kami hanya Kristus yang sudah mati dan bangkit untuk kami. Kristus yang sudah menggantikan kami. Tolong kami Tuhan untuk kami boleh menghidupi Injil dalam kehidupan kami sehari-hari. Ingatkan kami Tuhan bahwa di dalam Engkau kami boleh menikmati kepuasan yang sejati. Tolong setiap kami yang lemah dan rentan ini Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat setiap kami Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, apapun yang menjadi tantangan mereka, biarlah Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan damai yang melampaui segala akal, damai yang bukan diberikan oleh dunia ini, damai yang bukan ditawarkan oleh berhala-berhala, tetapi damai sejahtera yang sejati, karena Kristus telah menyelesaikan masalah terbesar kami, yaitu dosa. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu Tuhan. Biarlah anugerah-Mu menopang kami. Biarlah kemurahan-Mu itulah yang menuntun kami kepada pertobatan. Kemurahan-Mu itulah yang membawa kami kepada kesempurnaan seperti Kristus. Terima kasih buat siang hari ini Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi kami menyerahkan pada pribadi Roh Kudus yang terus berbicara kepada kami secara personal di dalam setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami, sukacita kami, iman kami hanya kepada Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.